Assalamualaikum, halo semuanya. Salam kenal dari aku lewat via suara bersama saya Ranti dalam podcast Abgori. Oke teman-teman, podcast kali ini akan membahas tentang bullying. Nah, bagaimanapun bentuk perundungan atau bullying dari sudut pandang hukum maupun sosial itu tidak pernah dibenarkan, apalagi dalam sudut pandang agama. Kita dilarang menindas satu sama lain, apalagi sama saudara seiman kita. Dari zaman Rasulullah sampai sekarang pun tidak pernah ada habisnya nih orang yang suka ngebully. Oke, sebelum kita ngebahas lebih jauh tentang pembulian menurut Islam, kita dengerin dulu nih cerita-cerita dari teman kita yang pernah menjadi korban bullying. Oke, kita langsung aja masuk ke segmen berbagi sudut pandang di podcast Abgori. Menurut kalian definisi bullying itu gimana? Definisi bullying kurang tahu sih, cuman mungkin semacam perkataan atau perbuatan sadar atau tidak sadar yang emang bikin mental seseorang down kali. Kalau menurut aku sih bullying itu ya kayak perilaku yang bisa menyakiti orang lain ya. Kalau menurut aku bullying itu tindakan orang yang bisa mereka sadari atau tidak, dan itu efeknya itu bisa menyakiti orang lain, baik verbal ataupun non-verbal. Bully itu adalah suatu perbuatan nih ya, mengolok-olok dan tujuannya itu untuk merendahkan, melemahkan, dan membuat orang lain tidak berarti. Apakah kalian pernah mengalami bullying? Ini kurang tahu ini bisa disebut bullying atau tidak, tapi untuk yang memang bikin mental pribadi down sih pernah gitu. Kayaknya semua orang pernah ya mengalami bullying itu, tapi ada yang parah, ada yang enggak gitu. Ada yang sadar, ada yang enggak gitu. Aku sih pernah, dan ada yang ringan, bukan ringan ya, tapi teh bullyingnya kalau aku lebih ke verbal aja, bukan yang fisik-fisik gitu, bukan yang digebuk-gebukin. Tentu pernah, dulu sih. Bullying apa sih yang pernah kalian alamin? Bullying yang aku alamin body shaming kali ya. Kejadiannya ya waktu itu emang kebetulan lagi acara wisuda. Biasanya kalau kita wisuda kan berfoto gitu. Jadi saat itu kebetulan memang aku pengen punya kenangan khusus. Jadi aku datang awal ke tempat pemotretan itu dan bisa aku ambil setelah acaranya selesai. Tapi pada saat acaranya selesai, pada saat aku mau ngambil hasil fotonya, saya kira fotonya udah selesai. Si masnya itu setelah natap saya tuh natap ke ibu-ibu sekitar yang memang dandanan itu mewah gitu, dan ngelihat saya tuh kayak aneh, dan jawaban yang saya dapat pun bukan yang saya harapkan gitu, tapi justru malah kemudian si masnya malah bilang, jelek gini emang mau di foto dek. Ya saya heran dong, saya pikir itu bercanda. Foto saya tuh di zoom memenuhi layar, dan si masnya malah menunjuk wajah saya yang kayak gini mau dicetak dek, dengan tertawa gitu. Dan kemudian ibu-ibu sekitar tuh malah bilangnya tuh malah ikut tertawa dan malah bilang kayak gini, adek yang mau dicetaknya nanti ya anak ibu dulu yang cantik. Jadi pas saat itu saya jadi herannya tuh, apakah memang hanya orang cantik saja yang boleh menyimpan kenangan indah gitu? Apakah orang jelek tuh nggak boleh punya kenangan yang khusus gitu? Jadi ya saya heran aja sih, kayak semacam memangnya orang jelek nggak punya hak yang sama gitu sama orang yang cantik. Kalau aku bullying yang pernah aku terima sebelumnya itu karena yang aku terima itu rata-rata hanya sekedar dari omongan-omongan orang lain yang sedikit membuat aku insecure, kayak contohnya ngehina fisik, yang ngehina hal-hal yang menurut aku itu nggak perlu diomongin atau nggak perlu terlalu disindir-sindir sama mereka, tapi mereka selalu memperhatikan hal itu dan selalu, ih kok kayak gini sih, ih kok makin gini, oh makin kurus, makin hitam gitu loh. Jadi kayak
hal-hal yang mereka ucapkan itu bisa membuat perasaan aku kadang jadi sakit lah, jadi gak enak, jadi insecure, jadi kadang aku jadi orang yang gak bersyukur dengan apa yang Allah kasih, dengan segala kekurangannya. Jadi selalu membuat aku putus asa kalau misalnya ada orang-orang yang selalu menyindir hal-hal itu gitu ke aku gitu. Kalau bullying yang pernah aku terima sih bentuknya verbal, kayak perkataan-perkataan itu mungkin ya mereka anggapnya bercanda, kita kan yang dengar yang terimanya cuman meskipun bercanda juga, tapi ya oke, depan mereka baik-baik aja, iya oke nggak apa-apa gitu bilang mereka, tapi pas sendiri ternyata terpikir oh iya, kadang-kadang perkataan seperti itu bikin down. Ya contohnya kayak, kok hidup kamu gini-gini aja sih, kok orang lain udah gini, udah kerja, udah nikah, udah punya anak gitu kan lah, tapi ya oke lah, depan orang lain kita bisa hadapin, senyum aja gitu, tapi kan itu juga kayak munafik juga kan, dalam hati kita sedih, tapi ya gimana caranya depan mereka kita harus tetap kuat gitu. Dulu waktu SD dan SMP sering dikatain bencong gitu. Menurut kalian seberapa besar pengaruh bullying dalam kehidupan kalian? Cukup besar sih bagi saya pribadi, karena sejak saat itu saya jadi nggak bisa seoptimis dulu buat berdiri di depan kamera gitu, udah nggak bisa senyum selebar dulu gitu di depan kamera tuh, kayak semacam udah punya ngejudge diri bahwa aku tuh jelek loh, dan jangan sampai wajah aku yang jelek dan tubuh aku yang jelek tuh bisa ngancurin frame orang gitu. Agak menjauhi diri dari kamera gitu, nggak mau terlalu terlihat dan nggak mau terlalu mencolok dalam sebuah gambar. Cukup berpengaruh besar. Kalau tadi kan bullying yang aku terima kayak soal kehidupan aku ya, terkadang kalau mereka bilang gitu emang berpengaruh sih, aku ngejalanin kehidupan ini benar nggak sih gitu kan, sehingga mereka bilang kayak gitu kadang aku ngedown, emang yang aku rencanain hidup ini salah gitu kan, kadang-kadang gitu. Ya berpengaruh sih, ya di sisi lain ada memang pengaruh positif, ada juga yang negatif. Ya berpengaruh jadi bikin aku insecure, jadi bikin aku nggak percaya diri, selalu bikin aku minder lah kalau misalnya ketemu banyak orang atau ketemu orang-orang baru, selalu negative thinking yang paling utama. Selalu aku tuh mikir aku pasti gak disukain sama orang itu gara-gara aku nggak cantik, gara-gara aku nggak menarik gitu, jadi selalu jadi negatif thinking ke akunya. Itu sih pengaruh negatifnya. Ada juga pengaruh positifnya, kayak bisa membangun aku supaya aku bisa berusaha terus jadi lebih baik dari apa yang mereka hina gitu. Pengaruhnya lumayan ya, aku jadi sedikit takut untuk bersosialisasi dengan orang lain. Takut saat aku terlalu asik dalam suatu obrolan, aku terlihat kemayunya. Walaupun sudah berusaha buat semanly mungkin. Terus jadinya juga kurang bisa bergaul sama geng-geng cowok gitu. Tapi kalau untuk teman cowok punya, walaupun gak banyak juga. Gimana cara kalian bangkit dari bullying? Disebut bangkit sepenuhnya belum, sampai sekarang masih belum punya keoptimisan seperti dulu gitu. Cuman karena ya perlahan-lahan beberapa orang kayak semacam berfoto yuk gitu, ya lumayan bisa, karena saat saya pikirkan masih ada beberapa orang yang mau berfoto dengan saya gitu, meskipun ya saya nggak tahu bagaimana nantinya itu. Kalau cara bangkitnya ya kita yang pertama harus kuatin diri juga, ingetin diri juga, biar kalau jalan yang aku ambil ini tuh ya benar gitu, ngapain harus dengerin mereka siapa gitu kan. Perkataan mereka tuh jadi motivasi biar kita bisa membuktikan kalau kita tuh nanti di ujung target yang aku buat, rencana yang aku buat sekarang tuh targetnya jelas dan bisa dibuktikan ke mereka tuh seperti apa hasilnya gitu. Kalau
cara membuat aku bangkit. Aku juga ngambil hal positifnya untuk bisa membuat diri aku bangkit, yaitu dengan selalu berusaha bahwa ya memang yang diomongin mereka itu mungkin benar, mungkin itu fakta, dan dari situ aku mikir, dari situ aku berusaha gimana caranya biar aku bisa lebih baik, bukan untuk memuaskan apa keinginan mereka, tapi memang untuk memuaskan diri aku sendiri. Cara aku buat bangkit dari bully itu, aku punya cita-cita besar dalam hidup. Jadi aku selalu mengabaikan untuk hal-hal yang akan menghambat aku mencapai cita-cita tersebut. Salah satunya urusan bully ini. Aku lebih bersikap bodoh amat sih sama mereka, karena mereka tidak berpengaruh dalam kehidupan aku untuk mencapai cita-cita tadi. Mereka justru merasa tidak berguna kalau kita abaikan. Justru sebaliknya, kalau kita marah, kita meladeni mereka, mereka akan menjadi-jadi, tambah akan membuli kita semakin keras. Pesan apa yang akan kalian sampaikan untuk orang yang suka bully? Aku hanya cuma pengen bilang bahwa setiap orang punya hak yang sama. Setiap orang memiliki usaha yang berbeda, tapi mereka juga memiliki tujuan yang sama gitu. Setiap orang ingin dihargai dengan cara yang sama. Aku juga ya termasuk orang yang bukan suka ya, terkadang mungkin nggak bisa jaga lisan bercanda, tapi mungkin teman-teman aku juga ada yang kesinggung, mungkin itu juga bisa disebut bully. Jadi untuk kita semua, ayolah mulai dari sekarang kita jaga lisan kita, karena ya lisan kita tuh hal yang sangat tajam gitu, yang bisa menembus, yang bisa menyakiti hati itu. Cobalah gitu dijaga perkataan dia, dijaga lagi perilakunya, coba dipikirkan apa yang mereka lakukan itu secara jangka panjang. Berbuat sesuatu itu harus dipikirkan efeknya ke depannya gimana. Mungkin menurut kamu itu biasa aja, tapi kan yang nerima kadang beda lagi. Pesan aku buat para pembuli, berharap tindakan seperti itu sudah tidak ada lagi sih. Karena baik korban maupun yang membuli, mereka sebenarnya sama-sama akan rugi ke depannya. Dampak psikologis yang mereka lakukan sekarang itu akan berpengaruh sama pembentukan karakter mereka di masa depan. Rangkullah temanmu yang sedang susah, bantu mereka. Karena kamu lebih mampu dalam satu hal, bukan berarti kamu itu superior. Karena bisa jadi nanti di kemudian hari kamu yang butuh bantuan mereka. Itu aja sih. Tadi kita udah dengerin kan beberapa cerita dari mereka yang pernah jadi korban bullying. Sekarang untuk lebih jelasnya lagi, di sini sudah ada teman kita yang akan menjelaskan gimana sih agama Islam memandang bullying. Oke, kita simak ya. Oke teman-teman, tadi kita udah denger nih beberapa cerita tentang bullying ataupun perundungan yang ternyata sehebat itu ya. Bullying bisa merusak mental kita, bisa bikin kita down, dan bahkan membuat kita gelap mata, gelap hati, dan lupa potensi kita gitu. Lalu gimana sih Islam menyikapi hal ini? Dalam agama Islam, bullying itu sangat dilarang karena sangat merugikan orang lain. Dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 11 juga disebutkan nih, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula suka sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, padahal udah jelas banget nih Al-Quran juga menyebutkan bahwa ya boleh jadi yang kita tertawakan, yang kita hina,
Karena yang kita bully itu lebih baik dibandingkan diri kita sendiri. Dan Allah pun berfirman nih dalam ayat yang lain, surat yang sama ya, yaitu ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Nah, dari ayat ini sangat jelas ya bahwa kita semua itu derajatnya sama. Yang membedakan itu hanyalah ketakwaan. Jadi ukuran tinggi derajat seseorang itu bukan dilihat dari nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulitnya, bahasanya, dan juga jenis kelaminnya ya, tapi dari ketakwaannya. Lalu gimana nih kita menghadapi bullying ini dalam segi perspektif Islam gitu? Nah, hadis riwayat Abu Dawud mengatakan bahwa jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang ada pada dirinya. Biarkanlah dia, akibat buruknya akan menimpa dirinya dan pahalanya untuk dirimu. Dan jangan sekali-kali mencela orang lain. Dari sini jelas banget nih, kalau misalkan ada yang ngasih api, ada yang lempar api ke kita, kita jangan lempar balik api tersebut. Nanti kebakaran dua-duanya dan bahkan bisa lebih hebat lagi apinya. Jadi kalau misalnya ada kebakaran ya jangan dikasih bensin, ya kasih air aja. Kita tuh kadang gak sadar ya bahwa kita itu memiliki semua potensi dan kekuatan yang ada dalam diri kita untuk berkembang dari hal-hal yang bisa membuatmu jatuh. Suara-suara yang berupaya menjatuhkan kepercayaan dan harga diri itu sebenarnya gak perlu dihiraukan ya teman-teman. Mereka mengatakan hal-hal buruk tentang kita ataupun ya membuli kita karena mereka itu sadar bahwa kita tuh punya potensi-potensi yang gak dia miliki ternyata. Dan martabat seseorang itu ya dapat saja diserang oleh siapapun gitu, dapat dirusak dan diolok-olok dengan amat kejam. Namun martabatnya itu tidak akan dapat diambil kecuali diserahkan. Jangan pernah menyerah dengan penerimaan atas keadaan diri sendiri dan keunikan kita, terutama oleh diri kita sendiri. Kadang kan kita itu jatuh, kita itu terperosok ya akibat ulah kita karena keinsecurean kita, ketidakpercayaan diri kita terhadap potensi yang kita miliki. Nah, ada baiknya nih kita tuh membuat batasan dengan orang-orang yang berupaya menjatuhkan kita sehingga kita dapat menghalau efek emosi negatif seperti depresi dan kesal dengan menenangkan diri kita, yaitu dengan menyibukkan diri dengan hal-hal positif dan juga yang produktif. Terutama nih di tengah pandemi kayak gini banyak banget ternyata ya peluang-peluang kita untuk bisa bertumbuh dan berkembang, misalkan kayak webinar, terus ada yang jualan di online shop, dan masih banyak lagi yang ternyata kita bisa mengalihkan hal negatif menjadi hal positif. Dan kita tuh penting banget nih mencari relationship ataupun friendship, pertemanan yang memang bisa mensupport kita. Jangan sampai terbelenggu dalam pertemanan yang toksik atau pertemanan yang bisa merusak diri kita, yang dapat menghalau kita untuk meraih masa depan teman-teman. Jadi jangan pernah segan untuk berkata tidak dan untuk menghindar dari pertemanan yang ternyata hanya menjatuhkan kita gitu. Kita tuh yang gak perlu jadi luar biasa untuk memulai, tapi kita justru harus mau memulai untuk menjadi luar biasa. Masa lalu yang kelam itu, yang dari bully-bulian dari mereka itu, ya jadikan pelajaran untuk kehidupan di masa depan. Maka dari itu, mari kita hidupkan mimpi-mimpi kita yang redup kemarin dengan semangat kita yang membara gitu. Dan juga tentunya mengoptimalkan potensi yang ada agar segala mimpi yang terangkum dalam otak kita itu ya terwujud menjadi nyata. Mungkin itu sih dari aku, dan tetap semangat untuk meraih mimpi, tetap semangat untuk bangkit, dan jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Oke, saya kembalikan ke Ranti. Gitu katanya teman-teman. Pokoknya ingat aja bahwa kekuatan dan kegiatan kita bisa menjalani hidup sampai sekarang ini, semua itu lahir dari bangkitnya kita dari keterpurukan dulu. Dan juga jika kita bersedih dan ngerasa down banget, percaya Allah sedang memanggil kita. Bentar, takut multitafsir nih. Maksud memanggil di sini tuh bukan nyuruh kita untuk mati dan masuk ke alam gaib ya, tapi memanggil di sini tuh tanda Allah sayang. Karena Allah ingin berduaan dan ingin mendengar curhatan hambanya di setiap doa-doa yang kita panjatkan. Maka pintalah pertolongan dan perlindungan kepadanya. Itulah sebaik-baiknya tempat kita mengadu. Oke teman-teman, segitu dulu podcast dari Ranti. Sampai bertemu di Via Suara selanjutnya di podcast Abgori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.